Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ladzina amanu wa 'amilus sholihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru apalam takun ayati tusla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Faman ladina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengamalkan amal soleh, fasayudkhiluhum, maka akan memasukkan mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka, fi rahmatihi, pada rahmatnya. Zalika, demikian itu, huwal fawzul mubin, ialah keuntungan yang nyata. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, apalam takun ayati tutla alaikum, dikatakan kepada mereka, apakah tidak pernah ayat-ayatku dibacakan kepada kamu? Fastakbartum, lalu kamu takabur, wa kuntum, dan kamu jadi qauman mujrimin, kaum pendosa, kaum yang berbuat dosa. Dari ayat ini kita dapatkan pelajaran modal hidup itu dua. Satu, iman. Dua, ilmu. Jadi modal hidup itu dua, iman dan ilmu. Ini harus dua-duanya. Iman tanpa ilmu sesat. Ilmu tanpa iman takabur. Jadi ini harus berdampingan. Iman sebagai dasar, ilmu sebagai pengendalinya. Sehingga lahirlah amalun sholihun. Jadi tidak mungkin lahir amal soleh tanpa iman. Tidak mungkin lahir amal soleh tanpa ilmu. Jadi ini dua-duanya harus dimiliki. Adapun ilmu yang dimaksud adalah ilmu yakin, yaitu yang datangnya dari Allah, bukan ilmu yang relatif. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Dan di sini kita ungkap pertama, iman yang dimaksud adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdik.
tunduknya diri pada kebenaran atas jalan tasdik. Buktinya dalam hati tidak ada ruwet menerima segala putusan Allah. La haraja, itu buktinya. Jika masih ruwet berarti iman belum bagus, harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, la khiyarata, tidak pilih-pilih, karena iman yakin aturan Allah tidak ada yang salah. Jika pilih-pilih berarti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak ada aturan Allah yang tidak baik. Jadi itu buktinya iman itu. Kemudian buktinya orang yang berilmu itu, ilmu dari Allah, yakin dalam melaksanakan amal-amal itu. Jadi dari ilmu menjadi modal yakin. Kalau sudah yakin, maka setiap langkah hidup itu jelas, kuat. Kalau yakin. Karena itu orang yang beriman ketika melaksanakan amal soleh itu tidak ada keraguan, benar itu yang mesti dilakukan. Sebagai contoh saja, melaksanakan salat itu karena yakin itu benar, tidak ragu-ragu lagi, ini benar dari Allah. Melaksanakan infak itu karena yakin ini benar dari Allah. Nah itulah yang selalu menyertainya. Karena itu dalam beramal itu kokoh, kuat, jelas arah. Inilah yang diperlukan dalam hidup itu. Tidak ngambang. Karena itu tanpa iman, tanpa ilmu yang dari Allah, maka hidup itu terombang-ambing dalam kebingungan, tidak jelas arah. Cuma banyak orang yang merasa bahwa itulah hidup yang benar. Kemudian sifat-sifat ilmu dari Allah itu yakin. Kalau ilmu yang lahir dari kreativitas manusia itu kan ragu, bersifat don. Baru yakin kalau sudah terjadi. Apa bahasa gayana empirik, baru yakin kalau sudah terjadi. Tanpa agama seringkali beban berat, karena persoalan terus penelitian madak itu can bukti mah anger we. Terus begitu setiap persoalan. Beak we buuk teh. Ya, itu. Ada pertanyaan, apa bedanya profesor dengan ulama? Jawabnya mudah. Kalau ulama mah yakin sebelum terjadi. Kalau profesor mah tidak, baru yakin kalau sudah terjadi gitu. Tasak itu beda nanti. Kan hari pohona mampir sarua. Iya. Sibuk. Selalu saja tamu ada. Sulit untuk istirahat tese. Mas-mas saya ngetok pintu. Buka, biasa acara selesai. Akhirnya nulis profesor. Tulisannya profesor sedang tidak ada, tapalkeun na panto. Hayang istirahat teh. Istirahat we aya nu ngetrok. Beureun bakatku perlu amek sama profesor, buka panto, baca atuh cenah tah. Tamu teh maca tulisan ningali ka profesor tepi ka kitu. Ari udud padudan. Ya sakitu geus ditulis cenah jelema. Geus kadenge deui ngetrok beu cenah ieu mah. Dibuka teh usaha saha.
poho padudan kana asbak. Pan disada tok-tok teh gitu. Tapi kakitunya hirup. Ya. Sampai lupa makan. Asa-acan we. Nah, jadi inilah ya yang menyertai itu, yakin. Dan di dalam yakin itu di situ ada kepastian hidup. Fasayudhiluhum rabbuhum bi rahmati Allah, Tuhan mereka akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Begini. Malam tadi ada talk show khusus membahas mengenai Valentine Day, hari kasih sayang. Itu kan dari Katolik ya asalnya, kemudian kesininya malah menjadi bisnis besar-besaran. Coklat Valentine tuh, sukro Valentine gitu. Kayaknya budaya akidahnya hilang. Dilihat dari sisi akidah jelas haram kan? Tapi di sini lebih besar bisnisnya. Dan yang lebih bahaya lagi, terjerumusnya ke dalam pelacuran, perzinahan itu. Nah, saya bahas kemarin, pertama dari sisi akidah itu kan salah. Dan yang kedua dari sisi dampaknya benar-benar rusak. Ada pertanyaan, bagaimana kalau menerima coklat pemberian itu pada hari Valentine Day? Lain kudu narima coklat nama halal, ngan narimana nutu menang teh. Ya coklatnya kan halal. Ya. Contohnya bagaimana kalau menerima makanan dari upacara tahlilan, sangu tahu nama halal, nog halal, ngan narimana nutu menang teh gitu. Pek wae dahar ngan boleh diterima gitu kok. Ya gitu ya. Setahun sekali lagi. Dari mana ini kan? Dalam Islam itu justru sepanjang hidup nggak ada hari kasih sayang, nggak ada. Allah itu menciptakan rahmat itu 100 bagian. Yang sebagian Allah turunkan untuk semua makhluk, termasuk kafir kebagian, binatang juga kebagian. Contohnya seekor kuda yang menyusui anaknya diangkat kakinya sebelah yang depan, karena ada rasa rahmat, jangan sampai terinjak anaknya, selamat. Harimau saja, singa saja yang begitu garang tetapi kepada anaknya itu siap melindungi, mengorbankan nyawanya. Itu rahmatun. Apalagi ada pada manusia, karena itu anak selamat, tumbuh dengan baik, karena ada rahmatun itu. Nah rahmatun ini kan mestinya dipelihara. Sekarang sudah banyak yang hancur karena hawa nafsu, karena dunia, karena jabatan. Kalau sudah rebut jabatan kan tidak melihat saudara, perlu didepak, perlu digeser, begitu kan? Ini kadang-kadang rusak ini oleh hawa nafsu. Kemudian Allah perintahkan agar rasa kasih sayang ini tersambung dengan yang lain. Kapan? Tidak ada, setahun sekali. Ini wajib ini. Adalah menyambungkan silaturahmi. Kapan saja, di mana saja. Orang yang mau menyambungkan silaturahmi, rizkinya banyak. Umur kebaikannya panjang. Rasul mengatakan man ahabba ayub satolau fi rizqihi wa ayun salau fi asari paliyasi rahimah. Sambungkan. Saya dapat nasihat dari orang tua dulu. Punya musuh satu saja terasa banyak. Punya teman 10-20 kurang. Kalau punya musuh atau bertengkar dengan satu orang saja itu berat itu. Karena takut bertemu haroream pangi jeung si eta geuleuh. Nah ka dieu jalanna teh. Kajian muter.
pikiranana sarua itu ge kitu. Bung panggih muter atuh panggih. Di kajauhan kene geus katingali nu saurang nyimpang ka warung api-api pada moal meuli. Keun cenah ngaliwat cenah si eta. Sidik kitu ge kitu. Nyimpang cenah ngaliwat heula si eta sarua. Nolol bareng. Duh nyiksa hirup. Iya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Wajar manusiawi kalau ada masalah baeud ambek wajar manusiawi. Tapi ini jangan sampai berlebihan. Sampai pada tingkat pembunuhan, mengalirkan darah. Jaga itu. Rasa itu ada. Karena itu Nabi membatasi kalau kamu bermusuhan jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Karena ada itu. Nah yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam. Nah gitu. Salaki jeung pamajikan pabaeud-baeud panggih teh assalamualaikum. Kitu naon senanya. Ieu mah baeud sakitu di ieu baeud. Oh. Papaliwat ge. Aya tahu huapkeun. Baheula-heula. Nah gitu ya. Rusak ini. Kena akidah. Makanya hanya rekayasa itu dibuat oleh mereka. Dan yang paling sekarang rugi adalah umat Islam karena banyak anak muda yang tidak tahu, terjerumus juga ke dalam pelacuran. Banyak juga orang tua yang tidak tahu lagi, dibiarkan anaknya. Besok ya hari Valentine Day itu nggak ada dalam Islam. Hari kasih sayang tiap hari, tiap waktu terus jalan. Sambungkan. Kalau buka pintu rezeki berkah. Tapi kalau punya sahabat, kalau bisa usahakan paling sedikit 360. Gitu. Hari ini ngobrol, nyemah, ngopi, dahar. Kayak kanu kadua jadi teu kudu nyangu. Mapa engke panggih jeung nu kahiji teh 1 tahun. Kamana wae meuni heubeul padahal mapa teh. Pikiran sarua kitu kabeh eueuh nu nyanguna. Ini ya, rahmatun itu. Wajib. Bukan saja terhadap sesama manusia, terhadap binatang. Tetapi ini juga malah direkayasa oleh orang barat. Sekarang sedang diusahakan ada pembudidayaan daging. Jadi kalau nanti penggemukan tidak perlu hektaran. Tapi diambil selnya lalu dibudidayakan itu jadi daging. Jadi engke mah teu kudu hektaran tanah, cukupna ember. Nanti jadi ya. Tapi belum sempurna sekarang itu, belum merekat itu. Kami panggil itu ahlinya untuk menjelaskan ini. Pertanyaannya, apakah yang diambil dari sel kemudian dibudidayakan itu pertanyaannya itu daging bukan? Kedua, hidup atau mati? Nah, disinilah. Ini juga sebenarnya ke depan ini jadi bahan bisnis luar biasa ini. Tetapi umat Islam mesti apik. Jika sel yang diambil dari binatang yang haram dengan proses yang haram, hukumnya haram. Seperti dari babi. Tapi kalau dari binatang yang halal dengan proses dengan cara yang halal itu halal. Lalu apakah pengambilan sel ini dari binatang yang disembelih atau tidak? Kalau dari yang mati, dan ini kan tidak boleh, sudah lama matinya. Itu sedang dikembangkan sekarang. Kita siapkan hukumnya dalam sidang Dewan Isbah kemarin itu. Karena khawatir nanti sudah tidak lagi melihat ini dari babi atau bukan nantinya. Itu teknologi terus maju, tapi bukan berarti bebas, mesti ada pengendalian ya. Jadi kemah teu kudu eta dahar daging teu kudu tina
penggemukan dengan lahan. Nah itu maksudnya, supaya bisa mengirit lahan. Kedua juga dampak buruknya, itu alasannya bagus ya. Malah kemarin juga, cuma saya tidak mengambil sampelnya. Sekarang ada daging yang diproduksi dari kedelai, sudah diproduksi, sudah jadi. Jadi rasanya itu ya daging gitu, padahal bukan gitu. Iya. Itu juga dibuat nanti untuk bahan bikin bakso gitu. Rasanya rasa daging, kenyalnya juga. Tapi itu bukan daging, kedelai. Itu lebih bagus itu. Ya. Nah, saya berpikir, nah kapilaan tinggu batur, coba saja kita juga berusaha bikin gepuk tina eta bogol cau. Kan warnanya sudah sama, serat-seratnya sudah sama, tinggal dikeretan paikeun. Gepuk tina bogol cau, kumaha rasana teu ngeunah we. Ya. Hanya Dewan Isbah menetapkan putusan seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga sebagian yang rujit tuh ya, tapi terpaksa kan kita harus menjawab masalah. Ini terjadi kasusnya, bapak jinah dengan anak sendiri, lahir anak. Nah ini nisbahnya, anak ini bapak aki. Kusut benar ini. Dan juga ada kasus terjadi ibu jinah dengan anak sendiri. Iya, jadi nasabnya seperti apa? Warisnya bagaimana? Di Indonesia sudah terjadi ini. Benar-benar sudah rusak akhlak ini. Karena itu untuk orang tua adalah memperhatikan anaknya. Ini yang dikhawatirkan, orang tua tidak tahu hari Valentine Day itu dijadikan kesempatan untuk melakukan perzinahan. Kemudian ada rahmat yang khusus yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Ya. Seperti dalam surat Al-A'raf, fasa'ak tubuha lilladina yattaqun. Jadi secara umum kemudian ada rahmat khusus. Nah ini rahmat yang khusus dari Allah itulah keuntungan yang nyata. Di surat Al-Kahfi ayat 10, itu pemuda Al-Kahfi itu kan berlindung di gua, tidur 309 tahun. Kalau bagi orang yang beriman nggak jadi masalah. Kalau Allah menghendaki ya udah. Kalau Allah tidak menghendaki, jangankan ratusan tahun, untuk tidur 1 jam saja sulit. Karena tidur itu bukan milik kita, itu milik Allah. Allah tutup telinganya, maksudnya tidak mendengar. Sebab kalau masih mendengar berarti belum tidur. Tidurnya nyapa mun geus les we teu kadenge. Mun masih setengah-setengah tah papa aya nu goloperakan. Ah baik, gitu pan katunuh mah. Baik cenah tah kitu teh kesempatan ibu. Bapak teh pak duit ke mamahnya, ah baik dan gitu. Tapi tidak sah itu akad gitu. Ya. Jadi apa pelajarannya? Di jero gua atau di luar, di dalam gua atau di luar, bukan masalah dalam gua dan luarnya, tapi hendaklah usahakan hidup disertai rahmat Allah. Usaha mau di tempat sendiri di luar silahkan, tapi usahakan rahmat Allahnya. Nah begitu Allah berikan itu, yaitu kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu jangan dirusak amal soleh itu dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Merasa ada dalam rahmat Allah padahal bukan, karena salah beramal. Ini ya yang sekarang itu perlu terus kita sampaikan.
Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, dari kafaro itu kan menutup. Petani disebut kufar, petani itu masukkan biji lalu ditutup, begitu. Makanya petani disebut kufar. Yang menutup hati untuk menerima iman, yang menutup hati untuk menerima kebenaran, yang menutup hati untuk menerima hidayah, itu disebut kafirun. Kafir itu ada beberapa macam. Ada kafir intiqadi, akidah, keyakinan. Ada kafir amali, kafir amal. Ini contoh. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada kelompok orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena nabinya sudah tidak ada. Kata Abu Bakar, perangi mereka. Kaget tuh Umar, padahal Abu Bakar melembut sikapnya. Justru yang garang itu Umar, malah ini terbalik. Umar kaget, kenapa Anda mau memerangi sesama muslim? Nah itu kagetnya itu. Bagaimana jawaban Abu Bakar? Aku bukan mau memerangi muslim, aku bukan mau memerangi yang tidak mengeluarkan zakat, tapi aku mau memerangi kelompok yang tidak mau mengakui hukum zakat. Katos ke kajen. Bukan mau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Berarti itu mah amal kan? Akidah tetap Islam. Tapi aku mau memerangi kelompok yang tidak mau mengakui hukum. Hukum zakat itu kan hukum Allah. Jadi orang yang tidak mengakui hukum Allah itu kafir akidah. Tak itu menit ngerti wae. Nah begitu ya. Kafirnya akidah. Kemudian kafir juga ada yang membuat perjanjian dengan Nabi, itu dijamin haknya. Disebut kafir mu'ahad. Kemudian ada kafir yang tunduk pada aturan pemerintahan Islam, bayar pajak, jizyah dan aturan lainnya, disebut kafir zimmi. Ini juga dijamin haknya. Ada kafir inad, yang melawan, yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Nah ini yang dihadapi diperangi. Jadi tidak sembarangan. Nabi saja berutang kepada Yahudi, itu kan dibiarkan hidup kena haknya, karena orang itu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah diantaranya bayar jizyah, pajak segala macam, itu dijamin. Nabi buka hutang ke Yahudi. Nah cara Nabi nganjuk ke Yahudi, ini mah secara hukum boleh syirkah dengan orang kafir selama aturan-aturan syariat-syarat Islam yang digunakan. Tidak ada riba, tidak goror, tidak gosob, tidak rukba, tidak umroh, nah gitu nanti ya. Kita mah istilah gitu mah dijelaskan kede itu. Nah begitu. Nah, ternyata di akhirat rugi. Jangan salahkan Allah. Afalam takun ayat itu celah alaikum. Nah itu kan ayat dibacakan. Apa tidak dibacakan ayat? Karena itu Allah beri tempo. Dan Rasul terus membentuk barisan untuk membacakan ayat-ayat Allah ini. Jangan sampai ada alasan saya tidak mendengar, saya tidak tahu. Ini kan terus, malah sekarang itu melalui media sosial lebih menyebar lagi. Tetapi kamu takabur, tidak mau menerima. Nah inilah. Jadi sebab-sebab kehancuran karena tidak taat. Tidak taat itu disebabkan 3 faktor. 1 takabur, 2 hasud, 3 rakus. Ini yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Takabur, hasud, rakus. Nah ini takabur, rasa besar itu wajar manusiawi, daya tuh. Nah ini kan cuma dikendalikan begitu.
Ibu-ibu pangna ngenteng boga rasa geulis wajar itu Bu. Itu gorijah nggak apa-apa. Itu meni asa panggeulisna sok itu. Wajar manusiawi nggak apa-apa. Malah bapak bagusnya memuji kan menyenangkan hati. Mamah meni geulis. Nah. Ditinggali ti kajauhan mah. Wajar itu, tetapi ini mesti ada pengendalian. Nanti hanya tingkatan parohun, berbangga dengan diri, berbangga dengan kecantikan, ketampanan, keberhasilan, wajar, manusiawi. Nah, lalu diarahkan, hendaklah lebih berbangga dengan hidayah dari Allah. Jadi kebanggaan ini terkendalikan, begitu. Nah ini ya, yang seringkali ada juga salah memahami, menerangkan tidak boleh berbangga. Itu ada, setiap orang ada, dan itu modal supaya semangat. Cuma hendaklah dikendalikan. Apa pengendaliannya? Iman bahwa di atas dia ada yang maha kuasa. Itu. Kalau merasa paling pintar, Allah yang maha pintar. Kalau merasa gagah, Allah maha gagah. Nah ini pengendaliannya. Kenapa Firaun leluasa memunculkan saya ini Tuhan? Karena tidak percaya kepada yang lebih dari dia. Nah ini, jadi di dalam rumah, di luar inilah ya sebagai pengendalian. Gak apa-apa, wajar. Ning sok bapak ibu sok itu nih atuh, ya mah budak bapak teh ning gitu. Dari budak pinter ning lulus, budak bapak teh cenah. Budak ogo teu naik. Nah, budak ibu teh. Nah begitu. Lalu inilah pengendaliannya, ayat-ayat Allah itu. Karena itu insya Allah takabur dikendalikan. Saya merasa besar wajar, tapi ada yang lebih besar, Allah. Saya merasa hebat secara manusiawi wajar, tapi ada yang lebih hebat, itu Allah. Terus begitu. Ya. Kemudian juga ada hasud. Itu ada setiap orang. Itu modal juga untuk bersaing, cuma dikendalikan, bersainglah dengan sehat. Namanya ghibthah. Nah, diarahkan panas hati kalau batur bacaan Quranana geus 10 akuring karek 3. Nah, itu bagus kan? Tapi di urang mah mun batur mobil 3 ieu karek hiji panas, ari maca Quran mah tiis we. Orang lain bisa infak, saya tidak. Kenapa tidak saya? Nah itu ghibthah bagus ya. Wajar tuh manusiawi, ada rasa itu. Tetapi dikendalikan. Dan jika ada hasud dan ada niat untuk merusak orang, tahanlah. Kalau bisa ngomong pun jangan itu mah. Sebab kalau sudah ngomong nanti jadi dosa itu. Jadi hasud itu tidak berbahaya selama dalam hati. Makanya dalam Quran min syarri hasidin idza hasada, jika menjalankan hasudnya. Kalau dalam hati saja mah enggak berbahaya. Nah hati we ngomong teh. Ya moga mobil 3 4 gelah kage aing ge kitu na hati. Tapi ini perempuan kan kadang istri ngomong sama suami, bapak batur mah geuningan maju, ari bapak mah teu maju-maju. Anger we pamajikan teh hiji. Batur bagus 3. Batur bagus 3 geus 4 mah hiji meuneuh kamajuan. Mun ayanya nu kitu. Wa kuntum qauman mujrimin. Nah, karena ayat Allah sebagai pengendali tidak diterima, akhirnya hidup tanpa batas. Bebas, dosa terus makin banyak. Akhirnya ibarat titik hitam dalam hati terus gitu sampai yang terakhir ketemu dengan yang awal, tertutup hitam semua. Nah begitulah gambarannya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'min khatamallahu ala qulubihim. Tapi dengan pengajian mudah-mudahanlah
mau mendengar sedikit-sedikit ini bisa dilepas, insya Allah. Ya begitulah, ada 10 kemarin itu. Kemudian ada ini sekarang kan ada melahirkan anak itu melalui sesar itu bukan karena darurat, tapi ada keinginan. Pertama ada yang ingin segera selesai idah, kan idah yang hamil melahirkan. Nah terus dengan disesar karena ada keperluan itu haram itu. Kedua ada lagi lahir sekarang itu sesar, malah ada yang nawarin sok kalau mau sesar disesuaikan dengan tanggal hoki, hoki itu. Ini tanggal bagus atau disesuaikan dengan tanggal kelahiran bapaknya supaya sama. Ini berarti tiaroh, musyrik namanya, haram. Melahirkan dengan biasa saja. Baru ada sesar kalau darurat. Gitu, kalau nggak darurat jalan biasa saja. Nah itulah ya. Di antaranya insya Allah nanti disosialisasikan 10 putusan Dewan Hizbah, termasuk benar tidak Dajjal itu bentuk sosok dan sifat buruk. Kemudian bagaimana Al-Mahdi, nah ini yang harus hati-hati. Karena sudah muncul yang mengaku Al-Mahdi yang akan memberantas keburukan, malah terjadi korban pembunuhan. Ini hati-hati ya. Jadi Al-Mahdi itu hadisnya sahih, tapi saya lebih cenderung pada sifat. Siapa saja sosok yang selalu menegakkan kebenaran, yang penuh kasih sayang, yang selalu berusaha untuk melepaskan munkar. Nah itu saya lebih cenderung ke sifat itu, Al-Mahdiyin. Sebab Mirza Ghulam Ahmad mengaku Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ada lagi terus ini sekarang muncul lagi di Timur Tengah, dan sudah terjadi kerusuhan akibat kelompok-kelompok yang mengaku Imam Mahdi kalau dalam bentuk sosok. Jadi betul keterangan ada, tapi kita cenderung sifat. Karena setiap 100 tahun pasti muncul orang yang berusaha memurnikan agama ini ya. Tapi kalau turunnya Isa itu hadisnya sahih. Tapi kita beramal mengadakan itu, memberantas salib, membunuh babi. Ya kita beramal sekarang adakan itu enggak. Itu hanya katanya tanda-tanda akhir zaman. Dan akhir zaman juga dari dulu ngomong akhir zaman nih ayo, nggak ada kata yang benar, nah gitu. Maka udahlah kita beramal saja. Ini yang seringkali ini mengaburkan pikiran umat Islam. Ya kita beramal saja, ngaji, beramal soleh, udahlah. Tidak menunggu Al-Mahdi, tidak menunggu turunnya Isa Al-Masih, nggak jalan, nah kita beramal. Ngadaguan kabur maut itu can datang. Kemudian juga istilah sudah dekat kiamat, memang tidak ada hari berganti makin dekat begitu kan? Itu bisa dimengerti itu. Tidak ada hari yang berganti kecuali makin dekat pada kiamat, ya, makin dekat pada akhir. Jadi tidak ada berjalan waktu ini kecuali makin jauh dari titik awal, makin dekat pada titik akhir. Cuma iraha akhir itu terserah sama Allah. Nah gitu aja dulu ya. Insyaallah nanti disosialisasikan putusan Dewan Hizbah. Pada yang telah membantu kami aturkan terima kasih. Lancar, alhamdulillah selesai dalam 2 hari. Walaupun dalam masa seperti ini diatur saja protokol kesehatan. Dan ulama-ulama dari Jawa Timur, dari Bangil hadir, alhamdulillah. Cuma yang dari Sepekan tidak bisa karena cuaca, tidak bisa nyebrang. Itulah gambaran. Insya Allah nanti disosialisasikan hasilnya. Sekian ya.